silakan catat nomor telepon saya 081 223 101 988. Saya himbau kepada masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Rencana kita akan tumpas. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat, tidak ada tindakan-tindakan memberikan rasa cemas, rasa ketakutan. Kita ciptakan di DKI Jakarta ini harus tentram, damai, dan masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik tanpa ada rasa ketakutan. Saya ingin memberi penjelasan saja tentang Islam radikal itu. Kalau ada seorang yang mengatasnamakan agama atau ceramah mengajak sesuatu terhadap penghukuman terhadap seseorang, penghukuman terhadap keimanan seseorang yang suka melabeli kafir, terus dengan ancaman-ancaman kalau tidak nanti keluar dari Islam, itu semua berita bohong. Ada berita-berita tentang ya kalau ada ulama mengatakan ini bid'ah, ini kafir. Andai kan Anda di satu masjid atau di satu majelis ada ceramah-ceramah yang begitu, Anda tinggalkanlah itu majelis. Dan perlu hati-hatilah melihat penceramah, apalagi sekarang media Wahabi ini, media Islam radikal itu kuat. Dan sempat saya lihat digandrungin banyak orang, seperti kontennya Jawas, seperti TV Roja, itu jelas-jelas itu dia dari kelompok aliran Wahabi. Kenapa saya tolak Wahabi ini? Bagi saya sih mau aliran apapun monggo di Indonesia, mau nyembah pohon kek, mau nyembah apa kek, saya nggak ada masalah selama itu tidak memaksa dan selama itu tidak mengancam komunitas yang lain, monggo. Tapi kalau sudah ada aliran yang seperti Wahabi ini, mereka tuh memandang selainnya itu kafir, dan dia reaksioner. Gerakan dia tuh membahayakan. Nah, saat ini dia sudah mulai bergerak di mana-mana. Lihat aja seperti Farid Ogbah. Kalau orang nggak tahu lihat mukanya kan dianggap Islami, jenggot ini. Tapi isi ceramahnya hobinya mengafirin orang. Sepertinya kalau orang di luar pandangan dia tuh harus dihajar, harus dilibas. Sampai dia tuh melihat di negeri ini, hidup di negeri ini, dia sudah tidak memandang lagi tuh ada hukum negara. Dia tidak melihat lagi tuh di situ ada militer, ada TNI. Yang kalau Anda membuat gaduh bisa ditangkap. Tapi dia nggak peduli. Dia akan mengeluarkan ambisi dia, pemahaman keimanan dia yang dia menganggap suci. Lawan dia tuh harus diserang. Nah, di sini saya minta orang-orang ini cukup berhati-hatilah. Seleksi, lihat ulama-ulama ini. Kalau sudah ada ulama menyerang kelompok lain, mengatakan itu kafir, terus mengajak kebencian kepada agama lain, ini sudah bahaya. Ini sudah mengancam NKRI. Kenapa itu NKRI? Karena negeri ini mengayomi semuanya orang, semua agama, apapun lah. Jadi nggak usah berlagak ingin mengislamkan negeri ini sudah sesat.
Ustaz Bahtiar Nasir sebut 2024 akan lahir pemimpin baru dan khilafah Islamiyah akan berdiri, diunggah akun Cintada 16. Ia juga menyinggung Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Sudah jelaskan agenda mereka? Sayang sekali Nasdem menutup mata, entah demi apa, cuitnya. Dari video, tampak Anies Baswedan dan Yusuf Kala menghadiri pertemuan jalinan alumni Timur Tengah Indonesia Jati. Juga ikut dihadiri Ustaz Bahtiar Nasir, yang terpilih menjadi Ketua Umum Jati periode 2022 hingga 2025. Selanjutnya, muncul cuplikan video lawas Ustaz Bahtiar Nasir. Setiap di penghujung satu abad, Allah akan mengutus pembaharu agamanya, ujarnya. Khilafah Islamiyah Turki Ottoman runtuh tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin yang baru. Kemungkinan di tahun 2024 Khilafah Islamiyah juga akan kembali lahir. Ia juga membeberkan laporan Menteri Pertahanan Amerika yang menyebut Khilafah Islamiyah akan berdiri pada tahun 2025. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahabi dan mendorong peradaban Arab. Tersebar di media, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahabi tidak perlu diikuti lagi. Dia menyatakan dalam sebuah acara wawancara televisi yang dipandu oleh Abdullah Al-Mudaifer yang menyentak Arab Saudi, sekaligus menyejukkan bagi warga Saudi yang menginginkan perubahan kehidupan sosial dan kenegaraan terkait dengan hak asasi manusia dan hak perempuan. Bin Salman memberikan jawaban jelas ketika ditanyakan tentang ajaran Wahabi. بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti ajaran ideologi tertentu atau cendekiawan tertentu, ini berarti kita mendewakan manusia. Bin Salman menambahkan, tidak ada aliran pemikiran yang tetap dan tidak ada orang yang sempurna. Kita harus terlibat dalam interpretasi teks-teks Al-Quran yang berkelanjutan dan hal yang sama berlaku tradisi-tradisi yang diajarkan Nabi. Lebih lanjut, MBS memberikan pencerahan yang sangat jelas tentang Al-Quran dan tradisi yang diajarkan Nabi sebagai pedoman yang mengedepankan kemanusiaan. MBS menyatakan bahwa dunia mengikuti hukum yang jelas yang mengatur kehidupan manusia. Peran kami para penguasa Saudi, kata MBS, adalah untuk memastikan semua hukum yang disahkan di Arab Saudi tidak bertentangan dengan kepentingan kita Arab Saudi, untuk menjaga keamanan dan kepentingan warga negara dan untuk membantu dalam pembangunan dan kemakmuran negara. Jadi, undang-undang disahkan berdasarkan prosedur tersebut dan harus sesuai dengan konvensi internasional. Kegelisahan Arab Saudi terhadap Wahabi dipicu oleh 3 kegelisahan. Pertama, hilangnya peradaban asli Arabia dengan berbagai fatwa Wahabi yang bertentangan dengan kemanusiaan. Kedua, oleh geopolitik internasional yang tidak lagi membutuhkan Wahabi. Ketiga, modernisasi dan internet yang mengubah pandangan warga Saudi sebagai warga negara. Khalid Al-Dakhil, sejarawan dan intelektual Arab Saudi menyebut dengan jelas, Wahabi mengajarkan orang Saudi menjauhi sejarah negara yang jauh lebih besar dari sekedar Wahabi. Khalid Al-Dakhil dalam podcast bersama Abdur Rahman Abu Mali menyatakan, kita belum belajar sejarah negara kita Arab Saudi. Kita hanya diajarkan kata-kata penulis sejarah ajaran Wahabisme, Ibnu Ghanam dan Ibnu Bashar. Dan sampai sekarang kita masih menjalaninya. 6 يناير أشبعوه الأمريكان كثير من الكلام، كلامهم صراحة ما قيل في الإعلام الأمريكي 6 يناير في الولايات المتحدة اللي حصل. أنت تقصد
Saudi Arabia didirikan berdasarkan aliansi untuk membangun kekuasaan antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1744. Bin Saud mendapatkan kekuasaan sebagai Raja Jazirah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi juru stempel legitimasi kekuasaan bin Saud dengan menggunakan isu agama. Sejak saat itu, Saudi Arabia dan ajaran Wahabi menjadi satu kesatuan. Negara Arab Saudi memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa dari seluruh dunia untuk kembali mengajarkan Wahabisme di negara masing-masing. Negara mensponsori Wahabisme yang menjadi wajah Islam Arab Saudi. Keputusan Saudi untuk menjadikan Wahabi sebagai kendaraan politik agama paling gencar terjadi pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz pada 1979. Seorang pemberontak yang merebut Masjid Haram Mekah, Juhaiman al-Otaibi, bisa ditumpas. Namun, Raja Khalid menyadari ancaman terhadap eksistensi Saudi. Maka, Khalid bin Abdul Aziz menggunakan Wahabi sebagai alat legitimasi untuk membangun kekuasaan politik tangan besi dengan menggunakan agama. Geopolitik internasional juga memengaruhi keputusan Saudi menggandeng Wahabi, yakni Revolusi Iran 1979 dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 25 Desember 1979. Dengan dibiayai oleh negara Saudi, Wahabisme diekspor ke seluruh penjuru dunia. Corong pengajar pendakwah Wahabi bisa berkeliling ke seluruh penjuru dunia, Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika, Asia Tenggara dengan tujuan mengajarkan Islam Puritan, Islam konservatif, dan memusuhi ajaran Sufi dan Syiah. إننا في المملكة العربية السعودية. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan kepada para ulama Wahabi, "Saya melihat kemalasan dan sikap diam kalian." Raja Abdullah bin Abdul Aziz murka terhadap pentolan Wahabi karena Wahabi dianggap diam dan mendukung ISIS. Bahkan ketika ISIS menyatakan akan memperluas kekuasaan sampai Mekah dan Madinah. Bagi MBS dan pemegang kekuasaan Saudi sekarang, Wahabi tidak hanya dilihat sebagai penghambat kemajuan dan modernisasi, namun sekarang Wahabi dianggap tidak berguna sama sekali bagi eksistensi Arab Saudi. في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات فكان حجم الفائض. Ketika bertemu Vladimir Putin di Moskow pada 2017, Raja Salman menghentikan dukungan dakwah dan pembangunan masjid model Wahabi di Rusia. Pada Februari 2018, Saudi secara resmi menghentikan dukungan terhadap Masjid Brussels, Belgia yang menjadi pusat gerakan terorisme di Eropa. Arab Springs membuat kesadaran tentang perlunya Arab Saudi melakukan perubahan-perubahan, dan Saudi tepat waktu untuk menghancurkan Wahabisme untuk mempromosikan Islam yang menghargai perbedaan, hak asasi manusia, dan kebebasan sosial. Muhammad bin Salman tengah menorehkan sejarah, yakni menghancurkan Wahabisme. Kini, Wahabisme tidak lagi mendapat dukungan negara Saudi dan Wahabisme tidak lagi menjadi agenda Saudi di panggung internasional. Di dalam negeri Saudi, Wahabisme kehilangan seluruh kekuatan ideologi dan politiknya karena polisi syariah yang sangat menakutkan dan kejam telah dibubarkan. Dan larangan perempuan mengendarai kendaraan pun dicabut, serta relaksasi atas pelanggaran terhadap kegiatan sosial yang melibatkan pria dan wanita. Kini, aktivitas sosial di mana perempuan dan pria dalam satu ruangan diperbolehkan. Bahkan pantai di Arab Saudi memperbolehkan pengunjung mengenakan bikini. Ajang musik dengan DJ terkenal dunia dan DJ lokal tampil dalam ajang musik terbesar di Timur Tengah pada 2019. Tampil David Guetta, Tisto, Martin Garrix, Black Coffee, Solomon, Marco Carola, and Saudi DJs. Khalid Al-Khaldi, known as KLED, Muhammad Nasar, Majid Samsan, and Hatun Idris. Di bidang kebudayaan, MBS semakin menyadari pentingnya kebudayaan Arab Saudi, bukan ajaran Wahabi yang membangun kebencian terhadap kebudayaan dan peradaban. Kini MBS kembali mendorong perkembangan busana tradisional perempuan kabilah-kabilah Arab Saudi yang bukan busana hitam-hitam menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan mata. MBS menginginkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan Islam sebagai alat untuk menghukum kebebasan sosial kemanusiaan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Silakan catat nomor telepon saya 081 223 101 988. Saya himbau kepada masyarakat, apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan di wilayah Jabodetabek ini, segera laporkan ke TNI Polri. Rencana kita akan tumpas. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Jika dulu orang berdakwah untuk mengajak orang mengikuti ajaran Islam, kini justru banyak penceramah ingin mengeluarkan orang dari Islam dengan cara mengkafir-kafirkan siapa saja yang berbeda. Jika kita perhatikan belakangan ini, ceramah-ceramah yang mudah mengkafirkan orang seperti Somad ini tumbuh seperti kutu air di musim hujan. Ustadznya gampang mengkafirkan, jemaahnya juga jadi ikut-ikutan gampang mengkafirkan. Mereka mudah menuding orang lain dengan sebutan kafir, sesat, dan sebagainya. Apa yang dirugikan? Berapa miliar negeri ini rugi oleh Habib Rizik Syihab? Apa yang pernah beliau hancurkan? Ada barang tambang Indonesia ini yang beliau ekspor keluar tanpa bayar pajak. Beliau tidak pernah merugikan apapun. Tak banyak yang bisa melakukan nahi mungkar seperti yang dilakukan Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah.
Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam, mereka baik dan canggih sekali, ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil, duh keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7. Makin masifnya kelompok yang doyan banget yang namanya mempromosikan, bahkan cenderung ngotot memaksakan kehendak pribadi dan juga kelompoknya untuk menggeser demokrasi Pancasila dengan yang mereka sebut sistem pemerintahan khilafah. Coba mereka itu jadi pengasong sistem khilafah di Saudi Arabia. Ini ceramah soal sistem khilafah di Saudi, risikonya kepala hilang. Jadi silakan buat mantan-mantan HTI, Kerajaan Arab Saudi, dipersilahkan. Pertanyaan yang pengen banget saya tanya ke pentolan-pentolan para pembenci Pancasila, mantan-mantan petinggi HTI misalnya, ini pertanyaan yang selalu saya ingin tanyakan ke orang-orang seperti Felix Yao. Kalau sistem khilafah itu wajib didirikan, kenapa semua negara di dunia sekarang ini nggak ada yang pakai sistem itu? Bahkan negara yang sangat dekat dengan sejarah Islam nggak pakai juga. Kenapa? Mempromosikan sistem khilafah hanyalah gerakan untuk menggapai kekuasaan dengan numpang ke agama Islam agar orang-orang simpati dan memperoleh dukungan umat yang lugu-lugu dan lucu-lucu. Ada yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi gubernur bohongan. Hajar yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Gempur yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Hukum berat yang jualan agama untuk mengganti sistem pemerintahan. Dan tentu saja lawan siapapun yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi presiden bohongan. Jangan mau dibohongin pakai agama.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.